Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika manajemen. Agar tidak berlama-lama, kita langsung saja. Etika manajemen. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk atau teori tentang nilai. Etika disebut juga ilmu normatif karena di dalam etika terkandung norma dan nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal manusia. Sedangkan etika manajemen sendiri merupakan standar pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Dalam artinya, etika manajemen memiliki arti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam manajemen. Moralitas dapat diartikan sebagai aspek baik atau buruk, tercelah atau terpuji, benar atau salah, dan dari perilaku manusia. Etika manajemen dapat disimpulkan bahwa etika manajemen merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang berkenaan dengan praktek manajemen sebagai acuan seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok atau organisasi tertentu. Selanjutnya, fungsi etika manajemen. Dalam fungsinya, etika manajemen dibagi menjadi 4 fungsi, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Dalam sebuah perencanaan terdapat banyak variasi jenis perencanaan, diantaranya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, serta aturan. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian ada beberapa tahapan, yakni manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan kegiatan-kegiatan. Artinya manajer juga harus mengetahui, merumuskan, serta menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan. Setelah kegiatan-kegiatan apa saja yang telah ditentukan, maka hendaknya manajer mengelompokkan kegiatan tersebut dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama. Fungsi yang ketiga yakni pengarahan. Agar suatu pengarahan dapat berhasil, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi. Fungsi yang keempat yakni pengendalian. Mamduh M. Hanafi mengemukakan 3 jenis dasar pengendalian, yaitu 1. Pengendalian pendahuluan merupakan pengendalian yang cukup agresif dan memerlukan informasi akurat dan tepat waktu mengenai perubahan dalam lingkungan. Yang kedua, perubahan konsuren merupakan pengendalian ketika suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Yang ketiga, pengendalian umpan balik. Pengendalian ini mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah kegiatan selesai. Selanjutnya, etika manajemen. Dalam etika manajemen terbagi menjadi 10, yakni 1. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan organisasi dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, mengarahkan perkembangan organisasi menuju suasana yang harmonis, tertib, dan teratur. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Yang keempat, saran yang memberi orientasi pada hidup manusia. Yang kelima, untuk memiliki kedalaman sikap, harus memiliki kemandirian dan tanggung jawab. Nomor 6, mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Yang ketujuh, sebagai norma yang dianggap berlaku. Yang ke-8, etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasi. Yang ke-9, etika memberi bekal kepada manusia untuk mengambil sikap dan rasa rasional terhadap semua norma. Yang ke-10, etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi etika manajemen. Faktor yang pertama yakni leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan yang beretika dapat menggabungkan antara pengembalian keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Tanggung jawab dari seorang pemimpin ialah membuat keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika pula. Faktor yang kedua yakni strategi dan performasi. Fungsi yang terpenting dalam manajemen yaitu seorang manajer atau pemimpin harus kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan, tanpa harus menolak aktivitas bisnisnya dengan menggunakan berbagai kompromi etika. Faktor yang ketiga yakni karakter individu. Perjalanan suatu perusahaan tidak lain karena peran banyak individu dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam perusahaan tersebut. Perilaku individu ini tentu sangat mempengaruhi pada tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Faktor yang keempat yaitu budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman dan tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Selanjutnya yakni pendekatan etika manajemen. Dalam pendekatan etika manajemen ada 3 pendekatan, yakni pendekatan yang pertama utilitarian approach atau pendekatan manfaat. Dalam pendekatan ini, setiap tindakan harus didasarkan dengan konsekuensinya. Untuk itu, sebelum bertindak, seorang individu harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya. Pendekatan yang kedua yakni individual rights approach. Pendekatan ini memiliki pengaruh yang besar dalam menghargai dan menghormati setelah tindakan yang dilakukan orang lain. Namun jika tindakan ini dinilai bisa mengakibatkan suatu perpecahan, maka tindakan tersebut harus dihindari. Tindakan yang ketiga yakni justice approach. Setiap pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama, serta harus bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pendekatan ini akan memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan selanjutnya yakni prinsip etika manajemen. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip ini menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan diri sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa ada yang dipikirkan adalah yang dikatakan dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melakukan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menanamkan sikap atau melakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus saling menguntungkan. Prinsip yang kelima yakni prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada yang kurang paham bisa dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.